ada singkong. Jadi selain jinjit pottery yang merupakan keramik craft saya juga aktif di membuat keramik yang seni. Jadi seperti ini judulnya adalah Ibu Kucing. Jadi waktu itu saya ikut pameran nurture di Jogja, terus kebetulan temanya adalah nurture, jadi saya mau ekspresikan bagaimana saya senang dengan kucing. Dan ini ceritanya ya bunga-bunga di taman lah gitu. Ya kenapa saya senang dengan seni juga selain craftnya itu adalah karena di sini saya bisa mengekspresikan hal-hal yang saya ingin ekspresikan. Ini adalah karya saya lainnya yaitu Morning Breeze, termasuk dalam Morning Happiness Series. Dan ini pembuatannya menggunakan beberapa teknik yaitu coil, slab dan juga hand building, dan memakan waktu sampai sekitar 2 minggu sampai selesai dibakar. Saya suka keramik karena dia bisa dipegang gitu. Jadi pada saat saya mengerjakan keramik, semua sense-nya tuh bekerja gitu. Dari pikiran saya, dari ide saya, dari tangan saya, semua panca indera saya tuh bekerja karena dia kan 3 dimensi. Kalau 2 dimensi ya sama aja sih, cuman kan lebih feel-nya saya lebih suka aja. Ini salah satu karya yang saya buat. Saya dalam berkarya itu biasanya saya terinspirasi oleh dari macam-macam ya, dari saya membaca, saya lihat nonton film, atau saya dengar musik gitu. Jadi ada kalimat-kalimat yang menyentuh gitu. Oh ini kayaknya saya bisa jadikan untuk ide berkarya. Jadi karya ini nih saya buat waktu itu untuk pameran di museum keramik yang temanya itu kalau tidak salah keramik kuno. Nah saya sempat bingung juga bikin apa, cuman waktu itu kebenaran saya habis nonton film yang ada tentang Chinese opera. Filmnya itu A Farewell My Concubine yang main Leslie Cheung ya. Saya lihat kok bajunya bagus gitu, ya sudah saya coba bikin. Motifnya ini saya ambil yang simple saja dari piring-piring kuno ya gitu, bener-bener piring kuno. Jadi saya gambar di bagian bajunya gitu. Saya biasa buat keramik di workshop di rumah.
Jadi saya kapan saja bisa buat, dan saya kebanyakan buat tuh lewat tengah malam karena suasananya mendukung ya, sepi, tenang, tidak ada yang ganggu, tidak rame. Di sana saya bisa berkarya. Karya saya berjudul Ibu Bumi, Mother Earth, karena keprihatinan saya dengan keadaan bumi kita yang sekarang yang makin parah, rusak. Nah, jadi saya menggambarkan ini bumi itu adalah kandungan seorang ibu. Di sini saya menggunakan motif batik Sekar Jagat yang menggambarkan, Sekar Jagat menggambarkan bumi dengan aneka macam motif tumbuhan yang menggambarkan bumi kita. Dan ini adalah ibu yang menjaga seorang anak dengan anaknya, di mana ini menggambarkan ibu ini melindungi bumi kita. Begitu konsep saya tentang karya ini. Yang menginfluence itu guru saya ya, Pak Kengsin. Ya, dia suami saya sebenarnya. Dia ngajar keramik, kemudian saya diajak teman. Lalu saya mulai buat keramik. Mulainya ya biasa aja buat-buatnya. Tapi lama-lama kok kayaknya ini cocok buat saya gitu. Saya senang bikin keramik jadinya. Seperti itu sih. Ya, ini karya saya nih yang nggak terakhir sih, tapi yang terakhir pameran. Nah, ini karya saya menggambarkan ikan ya, ikan di laut. Nah, saya itu suka taruh gambar ikan di karya-karya saya karena saya suka pergi ke laut. Saya suka diving, saya suka snorkeling, terus suka mancing juga. Nah, ini nih ikan, kebetulan ini ikan Trevally ya, Jack ya. Orang sini bilang ikan kue ya, gitu. Nah, ini yang saya gambar kali ini itu seperti itu. Nah, ini prosesnya coiling ya, tekniknya menggunakan teknik coiling. Itu pewarnaannya saya pakai kobalt, birunya itu pakai kobalt. Kesulitannya ini sebenarnya nggak sulit, cuman kita harus sabar karena coiling dari bawah ke atas kan. Jadi kita melalui beberapa tahap. Yang paling bawah kalau udah kering baru kita bisa tambahkan. Lalu setelah itu kita bisa naikkan lagi sampai yang kita tinggi yang kita mau ya gitu. Inspirasi untuk keramik bisa dari mana aja ya, di antaranya bisa dari alam gitu. Saya senang membuat keramik ya, soalnya dengan membuat keramik itu kita itu bisa kayak melepaskan stres ya, bisa kayak terapi untuk jiwa kita, karena membuat keramik itu kita bisa menuangkan ide apa saja ya, dari sebongkah tanah yang tidak berbentuk itu bisa menjadi sesuatu gitu. Kedua karya saya ini adalah saya namakan sahabat karena mereka memang satu set ya, dan ini dibikin dengan teknik koi ya, yang dibentuk sampai tinggi. Yang khusus dari karya ini saya buat dengan teknik hand build ya, dibangun layer per layer sampai tinggi. Dan yang unik dari ini yang sangat khas adalah cara pembakarannya, teknik pembakaran raku, dimana tanahnya sendiri sudah dicampur dengan media khusus, dan pada saat pembakaran 900 derajat itu dikeluarkan pada saat masih membara dan dicelupkan ke dalam serbuk gergaji sehingga menimbulkan bara api lagi dan ada asap yang akan menyelimuti tanah-tanah ini, sehingga memberikan efek-efek retak-retak yang smoky gitu. Pewarnaannya juga khusus ya untuk pembakaran raku yang dimana glasir itu harus bisa lumer di 900 derajat. Selain berkarya sendiri, saya juga membuka kelas hobi untuk siapa saja yang ingin belajar membuat keramik. Dan saya punya studio galeri kolekan di mana saya bisa beraktivitas keramik.
Saya membuat keramik mulai tahun 98, waktu itu bertemu guru saya, Lim Kengsin. Sejak itulah saya sangat tertarik dengan keramik. Jadi pertama karena media tanah liat fleksibel, jadi bisa banyak barang benda yang bisa kita buat dari tanah liat. Dari yang paling sederhana misalnya batu bata gitu, sampai mungkin yang lebih rumit lagi banyak. Nah dari situ, dari fleksibilitas itu menurut saya terbuka banyak pilihan untuk saya mau bikin apa yang bisa dibuat dari keramik. Kami kebetulan saya tertarik pada alat makan. Guru saya juga bikin alat makan, tapi dia lebih macam-macam lagi, ada patung, ada segala macam, segala bentuk deh. Tapi saya banyak alat makan dipengaruhi juga oleh teman baik guru saya, yaitu Pak Suyatna. Dia juga jadi guru saya. Mulai dari dialah saya bikin alat makan. Ya pertama karena sederhana, saya senang lihat makanan, lalu makanan butuh tempatnya, jadi cuman itu aja, sederhana itu gitu. Kadang-kadang juga bikin yang lain, misalnya gambar, jadi gambar di atas seramik, tapi juga sering kita gambar itu kita terapkan di atas alat makan.